Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, bab 4 meliuk dan menerjang, dengan tujuan pembelajaran berpartisipasi aktif dalam diskusi. Baik anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita mulai pembelajarannya. Perhatikan poster berikut ini. Mari cintai dan pelajari tarian Nusantara. Tunjukkan warna Indonesiamu. Kalimat pada poster di atas bersifat mengajak. Kalimat tersebut berusaha meyakinkan atau membujuk orang agar mau mengikuti isi atau pesan dari kalimat tersebut. Kalimat seperti ini disebut kalimat persuasif. Ciri-ciri kalimat persuasif antara lain bersifat ajakan, menggunakan tanda seru, biasa dipakai dalam iklan atau himbauan, sering menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, marilah, dan sebagainya, dan ditulis dengan pilihan kata yang menarik agar gampang diingat. Bentuklah 5 kelompok. Setiap kelompok harus membuat poster yang berisi kalimat persuasif. Pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk poster kelompok kalian. A. Ajakan untuk menjaga kebersihan. B. Ajakan untuk suka membaca. C. Ajakan untuk mengikuti latihan menari. D. Ajakan untuk menjaga kesehatan. E. Seruan untuk membangkitkan semangat. Berikut contoh beberapa poster. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 anak. Pertama, rancanglah sebuah tarian sederhana. Gerakan hewan bisa menjadi sumber inspirasi kalian. Kalian juga dapat mengolah gerakan biasa menjadi tarian. Contohnya gerakan memetik bunga atau buah, atau mencuci dan menjemur pakaian. Kedua, setiap kelompok bergiliran maju ke depan untuk memperagakan satu gerakan tari. Ketiga, kelompok lain menebak gerakan yang dipraktikkan kelompok tersebut. Keempat, kemudian tirukan gerakannya bersama-sama. Bacalah teks berikut ini dengan saksama. Kuat untuk melindungi, oleh Nurul Hidayati. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu, dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencaksilat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia terpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun, setelah mendalami silat, Kak Puspita Jati mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencaksilat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya, dalam sikap pasang, ada beberapa sikap pasang biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya, silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencaksilat antara lain, tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini
tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi, di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Diskusikan isi teks laporan wawancara. Kuat untuk melindungi. Berbicaralah dengan suara yang jelas, agar pembicaraan kalian dipahami dengan baik. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai panduan. Pertama, judul laporan di atas adalah Kuat untuk melindungi. Menurut kalian, apa makna yang ingin disampaikan penulis dengan judulnya ini? Kedua, apakah kalian setuju bahwa ilmu bela diri bukan untuk berkelahi? Jelaskan jawaban kalian. Ketiga, apa ilmu bela diri yang ingin kalian pelajari? Mengapa? Keempat, kira-kira apa saja daftar pertanyaan yang diajukan Nurul? Dengan mendiskusikan isi teks laporan wawancara Kuat untuk melindungi, kalian belajar untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Makna laporan Kuat untuk melindungi, bahwa pencak silat bukan untuk adu kekuatan atau berkelahi atau balas dendam, melainkan untuk berteman dan melindungi. Contoh pertanyaan yang mungkin diajukan oleh Nurul. Apa yang membuat Kak Puspita tertarik ilmu bela diri? Sejak kapan terjun di dunia pencak silat? Gerakan apa saja yang ada dalam pencak silat? Manfaat yang dirasakan setelah menekuni pencak silat?